Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman ikhwatal iman wa akhwati fillah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi ini antum semua senantiasa di dalam penjagaan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik lagi halal, dan juga amalan yang diterima. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan segala urusan baik kita dan senantiasa dimudahkan ruh serta jasadnya untuk ringan beribadah kepada Allah guna membawa bekal sebanyak-banyaknya menuju kampung akhirat kita. Teman-temanku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini ana ingin mengangkat tema terkait dengan ruqyah, yaitu tazkiyatun nufus, atau lebih kita kenal dengan penyucian jiwa. Teman-temanku, ketahuilah bahwa telah menjadi ketetapan Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya bahwa Dia akan menguji mereka dengan kesenangan dan kesusahan, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surahnya Quran, surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Wa nabluukum bisyahri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian, kata Allah, dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada Kamilah kalian semua dikembalikan. Teman-temanku, ketahuilah, itulah ujian dari Allah Ta'ala berupa cobaan. Semua terjadi akibat dari dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana orang-orang yang dahulu pernah bermaksiat kepada Allah, yang membuat kemarahan, kegaduhan, dan Allah akan mensegerakan hukuman dengan dikuasainya mereka oleh syaitan manusia dan juga syaitan dari kalangan jin. Sampai titik di mana apabila mereka sudah merasakan perasaan yang sakit, yang sulit untuk diobati oleh dokter, oleh siapapun yang ingin mengobatinya, mereka pun baru menyadari bahwa semua itu datangnya dari Allah Tabaraka wa ta'ala yang disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Dan ingat, berpalingnya mereka dari agama yang lurus, lalu mereka pada satu di mana akan sadar serta bermuhasabah tentang kekurangan dan kelalaian mereka selama ini.
Mereka sadar bahwa tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat keselamatan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan menerima nasihat peruqyah atau roqi yang hatinya bersih dan penjelasannya bahwa ruqyah akan bermanfaat hanya bagi yang beriman. Yakinlah bahwa bagi yang hanya bergantung kepada Allah lah Rabb, Tuhan semesta alam, dengan cara ini dan dia bersungguh-sungguh, maka biiznillah kesembuhan yang sempurna akan dia dapatkan berkat taufik, rahmat, hidayah, dan juga kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa ruqyah syar'iyyah pada intinya adalah tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan jiwa. Karena kebanyakan yang ditangani oleh peruqyah itu sendiri adalah berkaitan dengan masalah jiwa si pasien. Apakah itu karena gangguan jin ataupun karena keburukan jiwanya sendiri. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya adalah, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kalian. Kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkannya apa yang belum kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 151. Teman-temanku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa seluruh peruqyah adalah sedang berupaya mengikuti tugas para rasul. Dan salah satu tugasnya adalah mensucikan jiwa. Peruqyah bukan ghostbuster atau pemburu hantu. Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan bahwa semua masalah yang terjadi oleh setiap diri-diri manusia itu sendiri disebabkan karena diri yang bersangkutan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Bahwa salah satu tugas peruqyah adalah menyadarkan orang yang terkena gangguan jin, baik itu karena sihir, karena diundang, atau karena amalan-amalan yang mereka tidak ketahui bahwasanya amalan tersebut bisa mengundang syaitan laknatullah alaih dari golongan jin. Atau bisa juga disebabkan karena dosa-dosa yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Ingat bahwa sihir dan gangguan jin adalah akibat, ya.
Ana ulangi sekali lagi, ingat bahwa sihir dan gangguan jin adalah akibat, bukan sebab. Jadi perlu digarisbawahi bahwa tidak mungkin syaitan laknatullah alaih itu dari golongan jin masuk ke dalam diri-diri setiap hamba tanpa ada penyebabnya. Ada sebuah kisah. Cerita ini dari hamba Allah yang mungkin kami rahasiakan namanya. Beliau mengatakan bahwa dengan izin Allah Ta'ala sudah pernah mengalami berbagai jenis gangguan sihir. Bahkan beliau sampai seperti sakaratul maut. Beliau mengatakan sudah diruqyah ya untuk ikhtiarnya dan sudah meruqyah mandiri ya selama beberapa bulan. Tetapi kata beliau gangguan jin dan sihir selalu datang dan pergi. Kemudian pada akhirnya datanglah pertolongan Allah kepadanya dan mulai detik itu dia sibuk berpikir, bertanya-tanya, ya, menduga-duga siapa yang telah menyihir saya. Sehingga dia banyak berprasangka menuduh orang lain. Lalu beliau seketika itu mulai membaca karya-karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan kala itu juga beliau seperti diingatkan. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang surat Al-A'la, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya, yaitu dengan beriman kepada Allah. Perhatikan bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa hati yang bersih itu akan bercahaya, ya. Cahayanya akan membakar syaitan laknatullah alaih dari golongan jin dan syaitan-syaitan yang berada di sekitarnya. Sejak itu beliau lebih banyak bermuhasabah tentang dosa-dosa yang selama ini beliau perbuat, dan beliau seperti diingatkan lagi oleh Allah Ta'ala. Dan beliau hanya bisa menangis dan terus beristighfar serta bertobat kepada Allah. Dan beliau sangat bersyukur kepada Allah karena Allah Ta'ala telah menyembuhkannya. Barakallahu fikum. Ikhwatal iman wa akhwati fillah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa jin, setan, dan sihir, apapun itu, seperti lalat. Ingat, selama ada sampah, lalat pasti datang. Antum boleh saja berikhtiar menyemprotkan pembunuh serangga kepada lalat tersebut. Atas izin Allah Ta'ala, lalat tersebut pun mati. Tapi ingat, pasti akan hadir kembali lalat-lalat yang baru setelah racun yang antum semprotkan pengaruh wanginya hilang.
Lalu bagaimana caranya? Supaya tidak lagi datang lalat tersebut. Garis bawahi bahwa yang harus kita lakukan adalah membuang sampah tersebut, sehingga lalat tersebut tidak lagi datang, dikarenakan sampah tersebutlah yang mengundang lalat itu masuk. Dan apa kaitannya dengan gangguan jin yang datang menghampiri kita? Ingat, kalau kita terkena gangguan jin, itu karena ada sampah di dalam hati kita. Sampah-sampah itulah adalah dosa-dosa dari berbagai level, dari berbagai tingkatan. Ya, dosa tersebut seperti syirik, riya, ujub, sum'ah. Ya, dosa-dosa besar, ya, riba, ya, pemakan riba, ya, menggunjing orang, ya, dan perkataan-perkataan yang sia-sia, ya, orang yang kufur, ya, yang tidak takut kepada Allah, dan hal lainnya yang bisa menyebabkan syaitan laknatullah itu masuk ke dalam diri-diri setiap hamba. Maka dari itu tidak sepatutnya para roki disebut sebagai ghostbuster, karena memburu jin itu sangat melelahkan, teman-teman. Sedangkan mereka sudah bersumpah untuk terus mengganggu kita anak Adam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16, A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, perhatikan. Beliau menjawab kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengatakan, karena engkau ya Rabb telah menyesatkan aku, maka pasti aku akan selalu menghalangi mereka hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Ingat, syaitan tidak akan pernah ridho kepada kita kalau kita dekat kepada Allah. Syaitan laknatullah alaih tidak akan ridho kepada satu keluarga yang apabila di keluarga tersebut menjadi keluarga ahlul Quran. Di keluarga tersebut, keluarga yang senantiasa damai kehidupannya, gemar beribadahnya. Syaitan tidak akan ridho akan hal itu. Ya. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala menyambung, ya, di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka, kata iblis, laknatullah alaih, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau ya Rabb tidak akan mendapati mereka kebanyakan dalam keadaan bersyukur. Teman-temanku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita tidak mengira bahwa kita sedang dikepung semasa hidupnya oleh syaitan laknatullah alaih. Mohon kita kepada Allah senantiasa kita berupaya, berusaha untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, ya,
Dan orang-orang yang ingin kita ruqyah, khususnya menyampaikan kepada mereka bahwa tazkiyatun nafs, dan dengan bermuhasabah, bertaubat, bersyukur, dan menjalani hidup ini dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain selain itu, dengan memperbaiki tauhidnya, ibadahnya, zikirnya, dan amal-amalnya kepada Allah hari demi harinya, dan berupaya semampu kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar bisa beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan dengan As-Sunnah. Teman-temanku, pesan ini atau nasihat ini ana sampaikan buat diri ana pribadi khususnya, dan juga keluarga, serta antum semua yang mendengarkan. Semoga antum paham hakikat apa penyebab syaitan laknatullah itu bisa masuk ke dalam diri kita. Dan semoga Allah selalu menjaga kita, nantiasa kita berupaya untuk terus berada di atas ketakwaan kepadanya, dan berharaplah kepada Allah semoga kita, keluarga kita, di suatu hari nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allahul musta'an. Arsadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.